Oke, assalamualaikum semuanya. Kita kali ini akan belajar tentang limit fungsi aljabar. Nah, di sini seandainya kita menemukan sebuah limit yang memiliki bentuk seperti ini, limit x mendekati a, kita tahu fungsinya, misalkan fungsinya fx, maka langkah yang pertama kali kita lakukan yang wajib dilakukan nih, yaitu dengan cara substitusi ini wajib. Nah, kemudian jika disubstitusikan menghasilkan bentuk tak tentu, nah, seandainya kita menemukan bentuknya itu adalah 0/0, maka yang kita lakukan, kita bisa pertama itu kita bisa faktorkan, kemudian mungkin kita bisa juga lakukan bentuk sekawan. Nah, atau kita bisa juga dengan menggunakan cara L'Hopital, atau lebih dikenal dengan menggunakan cara turunan. Nah, dalam video kali ini kita akan lebih fokuskan ke menggunakan bentuk cara L'Hopital, nah, atau turunan. Oke, kita langsung saja ke contoh soal nih. Misalkan di sini kakak punya limit x mendekati 1, fungsinya itu x kuadrat ditambah 5x dikurangi 6 dibagi x kuadrat dikurangi 1. Nah, berarti langkah yang pertama kali kita lakukan yaitu kita wajib substitusi terlebih dahulu. Yuk kita coba substitusikan setiap nilai x kita ganti dengan 1 semua. Jadinya 1 kuadrat dikurangi 5 kali 1 kurangi 6 dibagi 1 kuadrat kurangi 1. Oke, kita tulis 1 kurang, oh ini bukan dikurangi ya, tapi ditambah ya. Oke, terima kasih. Jadi berapa ini? 1 ya ditambah 5 dikurangi 6 dibagi 1 kurangi 1, jadinya berapa? 1 tambah 5, 6, 6 kurangi 6, 0. Nah, dibagi 1 kurangi 1 kan 0. Nah, oke, kita berarti di sini sudah mendapatkan ternyata memiliki bentuk tak tentu. Berarti kalau mendapatkan bentuk tak tentu, kita bisa lanjutkan dengan cara turunan. Oke, kita ingat-ingat sedikit yuk tentang turunan. Nah, kakak beri sedikit catatan di sini. Kalau untuk konsep turunan, seandainya kita mendapatkan bentuk ax pangkat n, maka kita bisa sederhanakan atau kita bisa turunkan jadinya a dikali n x pangkat n dikurangi 1 nih. Kita pakai konsepan yang ini. Ini merupakan konsepan daripada turunan gitu. Nah, oke. Nah, kita ingat-ingat konsep turunan yang ini. Nah, yuk kita lanjutkan lagi di sini. Nah, di sana kita punya limit x kuadrat tambah 5x kurangi 6. Limit x mendekati 1, nah di sini mendekati 1, x kuadrat kita turunkan jadi 2x. Positif 5. Nah, dibagi dengan x kuadrat dikurangi 1, turunan dari x kuadrat 2x, turunan dari negatif 1 0. Nah, ini turunan dari negatif 6 itu 0, turunan dari 5x itu 5. Nah, yuk kita coba selesaikan terlebih dahulu. Setelah kita turunkan yang ini atau setelah kita L'Hopitalkan, nah, maka kita tinggal mensubstitusikannya saja. Jadi 2 kali 1 ditambah 5 dibagi dengan 2 kali 1, jadinya berapa? 2 kali 1 2, tambah 5 7, dibagi 2 kali 1 2. Nah, sampai sini selesai sebetulnya. Mau disederhanakan juga boleh, jadi 3/1/2 gitu. Selesai sampai sini, selesai. Gampang ya? Gampang. Nah, kok bisa berubahnya jadi kayak gini? Tadi belum paham nih dengan konsep turunannya. Oke, boleh. Kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, berarti kita bisa selesaikan dengan cara turunan seperti ini. Oke, kita bahas satu-satu. Tadi x kuadrat. Nah, x kuadrat sebetulnya di ini memiliki koefisien 1. Nah, oke, yang ini ya.
Nah, jadi ini tuh sebagai nilai 1 sebagai nilai A, kemudian 2 sebagai nilai N. Jadinya jika kita terapkan AX pangkat N jadinya A kali N, X pangkat N kurangi 1, jadinya 1 kali 2 karena A kali N ya. A kali N, jadi 1 kurangi 2. Kemudian X-nya kita tulis N kurangi 1, N-nya 2. Nah, 2 kurangi 1 gitu. Jadi 1 kali 2, 2. X pangkat berapa? X pangkat 1. Jadi berapa? 2X saja ya. Gitu. Nah, kemudian 5X-nya kok jadi 5 tadi? Oke, kita bahas lagi. Jadinya 5 X. Nah, 5X itu kan 5X pangkat 1 ya. Jadi nilai 5-nya ini sebagai nilai A, kemudian 1 ini sebagai nilai N gitu. Jadi berapa? 5 kali 1 X pangkat 1 kurangi 1 gitu. Jadinya 5X pangkat 0. X pangkat 0 itu berapa nilainya ini? Setara dengan 1 ya, jadi 5 gitu. Nah, kemudian kenapa kok tadinya negatif yang 6 ini jadinya 0? Oke, kita boleh tulis 6 aja ya. Nah, 6. Misalkan kita tulis nilainya ini adalah 6. 6 ini dia ini setara dong dengan 6X pangkat 0 karena X pangkat 0-nya itu nilainya adalah 1 di sini. Jadi berapa? A kali N, X pangkat N 1. Jadi A-nya itu 6, N-nya itu 0. Nah, ini kita tulis saja ya. Ini nilai A, ini nilai daripada N. Jadinya 6 kali 0, X pangkat 0 kurangi 1. Nah, oke, 6 kali 0 berapa? 0. Berapapun dikalikan 0 nilainya 0 gitu. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Nah, kemudian ini mah hanya penjelasan tadi ya. Tuh sebenarnya sih pokoknya kita kesimpulannya itu kita substitusikan terlebih dahulu. Kalau mendapatkan nilai 0 per 0, baru kita turunkan seperti ini nih yang tadi nih. Setelah kita turunkan yang ini, kemudian kita substitusikan, selesai. Gampang ya? Gampang banget. Yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang limit tak hingga. Nah, seandainya kita punya bentuk limit X mendekati tak hingganya itu berbentuk pecahan seperti ini. AX pangkat M ditambah BX pangkat M1 dan seterusnya, yang di bawahnya juga sebagai penyebutnya adalah PX pangkat N ditambah QX pangkat N-1 dan seterusnya. Nah, artinya kita memiliki sebuah asumsi seperti ini dulu nih. Jika nilai M yang ini merupakan pangkat tertinggi pembilang dan N itu adalah pangkat tertinggi di penyebut, maka jika pangkat tertinggi di pembilang dan penyebut sama, memiliki hasil adalah upper P. Jika M lebih besar dari N, nah maka atau pangkat daripada pembilang itu lebih besar daripada pangkat penyebut, menghasilkan nilai tak hingga. Tapi jika pangkat dari pembilang itu kurang dari penyebut, maka akan menghasilkan nilai 0. Nah, langsung saja nih. Seandainya kakak punya nilai daripada limit X mendekati tak hingga, misalkan 3X pangkat 6 ditambah 7X kuadrat dikurangi 1 dibagi 4X pangkat 6 ditambah 5X pangkat 5 dikurangi 7X pangkat 4 dan ditambah 2 gitu. Lalu kalau kayak gini hasilnya gimana? Oke, kita bisa menggunakan konsep daripada limit hingga itu sendiri, atau kita bisa menggunakan rumus yang sudah jadi seperti ini. Nah, kita lihat pangkatnya dia 6 untuk pembilang, penyebutnya pangkat tertingginya itu 6 juga, artinya sama ya. Jadi di sini karena nilai M sama dengan nilai N, kita lihat nilainya berapa, upper P. Oke, koefisiennya berapa? 3. Yang ini koefisiennya 4. Jadi hasilnya berapa di sini? 3/4. Udah selesai seperti ini. Udah selesai dong, gampang kan? Gampang. Nah, oke. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Contoh soal selanjutnya. Coba di sini. Limit X mendekati tak hingga. Nah, misalkan ada 2X pangkat 4 ditambah 3X dibagi
4x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 7. Oke, kita hanya perlu melihat pangkatnya lagi. Coba kita lihat pangkatnya. Pangkat di pembilang lebih besar daripada pangkat di penyebut. Jadi di sini M lebih besar dari N ya. Nilainya berapa? Tak hingga. Jadi jawabannya adalah tak hingga. Selesai? Selesai gitu. Gampang kan? Gampang dong. Coba lagi nih. Seandainya kakak punya nilai daripada limit. Nah, X mendekati tak hingga. X mendekati tak hingga. Oke, kita tulis limit warna hitam saja biar sama. Nah, misalkan 7x kuadrat ditambah 5x gitu dibagi dengan 3x pangkat 4 ditambah 2. Nah, perhatikan di sini. Oh, ternyata pangkat di penyebut lebih besar daripada pangkat di pembilang. Tuh, ya. Jadi berapa nilainya? 0 gitu. Gampang kan sampai sini? Gampang dong. Udah selesai konsepan daripada limit hingga bentuk fx per gx seperti ini. Nah, oke, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita akan mempelajari limit x mendekati tak hingga bentuk akar dikurangi akar, dimana yang di dalam akarnya itu merupakan sebuah persamaan kuadrat. Nah, di sini kakak hanya akan membahas bagaimana cara menjawab cepatnya saja. Nah, untuk konsepnya nanti bisa kalian tonton di video selanjutnya. Nah, oke. Di sini yang kita perlu fokuskan adalah jika kita menemukan bentuk akar kurangi akar yang mana di dalamnya merupakan fungsi kuadrat, cukup memperhatikan nilai daripada A dan P-nya. Nah, berarti cukup memperhatikan nilai daripada A, kemudian nilai daripada P. Jika nilai A lebih besar dari P, maka hasilnya itu B min Q per 2 akar A. Jika nilai A-nya lebih besar dari P, maka hasilnya itu adalah tak hingga. Jika nilai A-nya kurang dari P, maka hasilnya itu adalah negatif tak hingga. Oke, kita langsung praktek soal di sini. Kita lihat soal nomor 1. Untuk soal nomor 1 ini atau soal yang pertama di sini, kita lihat dulu nih. Dia bentuknya adalah persamaan kuadrat, x kuadrat dan x kuadrat. Nah, kemudian kita perhatikan lagi untuk nilai yang ada di dalam akarnya. Nah, sekarang kita perhatikan untuk koefisien dari x kuadrat itu atau nilai P-nya berapa di sini. Di sini nah, untuk nilai A-nya itu sendiri di sini nilai A-nya itu 2. Nah, kemudian di sini ada nilai daripada P. Nah, nilai P-nya itu kita lihat di sini 1. Artinya kita akan membandingkan besaran nilai A dan besaran nilai P. Nah, kita lihat di sini nilai A-nya itu 2, nilai P-nya 1, berarti nilai A lebih besar dari nilai P. Nah, gitu. Nah, kita sudah menyimpulkan nih ternyata nilai A lebih besar dari P. Lalu jawabannya berapa? Ya sudah, kita lihat di sini nilai A lebih besar dari P, nilainya adalah tak hingga. Nah, kita bisa tak hingga. Udah gini aja Kak. Sudah gini aja, gampang kan? Gampang dong. Nah, gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi untuk soal nomor 2 atau soal nomor selanjutnya. Di sini kita lihat nih. Soalnya itu limit x mendekati tak hingga. Nah, sama-sama bentuk kuadrat lagi. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, fokuskan pada nilai A-nya saja. Nah, kita lihat nih ya untuk nilai A-nya. Nilai A-nya di sini berapa? Nilai A-nya itu 25. Kemudian di sini nilai P-nya. Nah, nilai P-nya 25, artinya nilai A sama dengan nilai P. Lalu hasilnya gimana hasilnya? Nah, hasilnya di sana itu hanya B min Q per 2 akar A. Oke, kita bisa identifikasi dulu ya. Nilai A-nya 25. Kemudian kita bisa lihat di sini. Ini nilai B-nya negatif 9. Kalau yang negatif 6 adalah nilai daripada C. Kemudian di sini nilai daripada Q-nya itu negatif 30 dan ini nilai daripada R. Nah, setelah kita mengetahui besaran nilai A, B, C, P, Q, R, nah kita tinggal mensubstitusikan saja ke rumus B min Q per 2 akar A. Nah, karena nilai A-nya sama dengan nilai P gitu. Jadi gimana dong kalau kayak gini? Sudah, tinggal kita substitusikan saja. Jadi
sama dengan di sini kita pakai B min Q per 2 akar A. Oke. Nilai B-nya berapa? Di sana nilai B-nya itu negatif 9. Nah, dikurangi Q-nya itu negatif 30. Oke. Dibagi dengan 2 akar A. Nah, A-nya berapa tadi? 25. Oke, kita selesaikan sekarang. Jadi sama dengan negatif 9 ditambah 30 dibagi dengan 2 dikali 5. Negatif 9 ditambah 30 itu 21 ya. Nah, 21 per 10. Udah sampai sini? Udah dong, selesai. Gampang ya? Gampang. Oke, kita lanjut ke bentuk soal selanjutnya, di mana di sini kakak punya limit X berakhir hingga bentuk akar kurangi akar, tetapi di dalam akarnya itu merupakan bentuk linear ya. Nah, di sini jika memiliki bentuk yang linear, cukup kita kerjakan gini. Jika A sama dengan P, maka hasilnya adalah 0. Jika A lebih besar dari P, maka hasilnya adalah tak hingga. Jika A kurang dari P, maka memiliki hasil negatif tak hingga. Oke, kita lihat di sini ya. Ada beberapa soal yang sudah kakak buatkan di sini. Di sini ada limit X berakhir tak hingga, bentuknya ini adalah akar kurangi akar. Di dalam akarnya itu merupakan persamaan linear. Kita hanya perlu melihat nilai daripada A dan P-nya saja. Di sini nilai A-nya itu 1 ya. Kemudian kalau di sini nilai daripada P-nya itu 2. Nah, P-nya 2. Jadi nilai A apa? Kurang dari P. Kalau A kurang dari P, hasilnya berapa? Betul sekali, hasilnya itu adalah negatif tak hingga. Selesai sampai sini? Selesai dong, gampang ya. Nah, oke, sekarang untuk soal selanjutnya. Kita lihat di sini nilai A-nya berapa? Nilai A-nya itu 2. Kemudian kita lihat lagi di sini nilai P-nya berapa? 1. Ternyata nilai A-nya itu lebih besar daripada nilai P. Nah, lebih besar dari nilai P. Jadi kalau A-nya lebih besar dari P berapa? Oh, tak hingga hasilnya. Oke, jadi hasilnya adalah tak hingga. Selesai sampai sini. Nah, sekarang nih soal yang terakhir. Nah, kita lihat juga di sini nilai A-nya berapa? Nilai A-nya 2, kemudian nilai P-nya itu 2 juga. Artinya nilai A sama dengan nilai P. Kalau nilai A sama dengan nilai P, kita lihat lagi. Oh, hasilnya itu 0. Ya sudah, kita tulis hasilnya 0. Gampang? Gampang dong. Nah, oke, mungkin sampai di sini dulu penjelasan dari kakak. Nanti untuk cara mengerjakan secara lengkap dengan menggunakan konsep-konsepan yang lain, nah, tonton video selanjutnya. Oke? Dadah semuanya.